Perkenalkan, nama saya Yohanes Destorus, NPM 2511054, kelas 4 IH MA. Saya akan menjelaskan putusan KPPU perkara nomor 04 garing KPPU garis datar L garing 2020 dalam pemenuhan tugas hukum persaingan usaha. Di dalam putusan ini terdapat ada 7 terlapor. Yang pertama itu terlapor pertama adalah PT Mina Fajar Abdi yang beralamat di Jalan Kuala Bagok, Dusun Masjid Gambok, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur. Terlapor kedua yaitu PT Sumber Alam Sejahtera yang beramat di Jalan Raya Mabes Hankam, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Yang terlapor ketiga itu adalah PT Arafah Alam Sejahtera yang beralamat di Kompleks Singgalang, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Terlapor keempat adalah PT Betseda Mandiri yang beralamat di Jalan Penampungan 2 nomor 1, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan. Terlapor kelima yaitu PT Eka Jaya Lestari yang beralamat di Jalan Rantau Bukit Tempurung, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Terlapor keenam yaitu PT Adi Putra Jaya yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman, Provinsi Jambi. Dan yang terakhir itu adalah terlapor ketujuh, Pokja Konstruksi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Aceh, tahun anggaran 2018. Selanjutnya tentang duduk perkara pada putusan ini. Yang pertama, menimbang pada Majelis Komisi menerima laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan objek tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh, Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh tahun 2018. Bahwa objek perkara adalah tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh tahun 2018. Selanjutnya tentang dugaan pelanggaran. Bahwa para terlapor yang ketujuh tadi diduga melakukan pelanggaran ketentuan terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya tanggapan terlapor 1. Bahwa terlapor 1 menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Yaitu bahwa atas uraian dalam dokumen laporan dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh investigator kepada kami, yaitu terlapor 1 sampai dengan terlapor 7 untuk uraian terlapor, objek perkara dan dugaan pelanggaran dan kronologis tender tidak kami bentah dan sudah merupakan yang sebenarnya. Selanjutnya bahwa atas uraian tentang fakta atau temuan lain yang disampaikan oleh investigator, pada prinsipnya kami menerima sebagian fakta tersebut dan menolak sebagian fakta tersebut. Sebagai pertimbangan majelis dapat kami jelaskan bahwa kami selaku terlapor 1 sampai dengan terlapor 5 telah mengikuti dan menjadi peserta tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh dengan sumber dana APBD tahun anggaran 2018 dan telah ditetapkan terlapor 1 sebagai pemenang oleh Pokja. Selanjutnya bahwa keikutsertaan dalam tender tersebut awalnya merupakan inisiatif dari terlapor 1 dengan
pertimbangan dan latar belakang dengan niat untuk membantu teman-teman yang memiliki latar belakang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah kembali ke NKRI, yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki keinginan kuat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, yang dengan sukarela bersedia mengumpulkan dana demi mendapatkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, bahwa untuk kelancaran tersebut, terlapor 1 meminta bantuan dari teman-teman untuk meminjam perusahaan dari terlapor 2, terlapor 4, dan terlapor 5 dengan imbalan peminjaman seperti yang sudah dijelaskan dalam fakta dugaan pelanggaran, yang bertujuan memperbanyak perusahaan yang mendaftar dengan harapan dapat mengurangi minat perusahaan lain untuk mendaftar dan memasukkan penawarannya. Selanjutnya, bahwa keikutsertaan terlapor 2, terlapor 4, dan terlapor 5 murni hanya sebatas pada peminjaman perusahaan dan di bawah kendali terlapor 1, sehingga pemilik perusahaan terlapor 2, terlapor 4, dan terlapor 5 tidak ikut secara aktif dalam proses tender berlangsung. Selanjutnya, tanggapan terlapor 2. Bahwa terlapor 2 menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa PT Sumber Alam Sejahtera dalam hal ini, Saudara Haryanto ST berlaku dari Direktur Utama kami tidak mengenal Saudara Said Faural, yang mana selaku Direktur Cabang dari PT Sumber Alam Sejahtera, dan Saudara Herianto tidak pernah menandatangani surat kuasa cabang nomor 0202 garing SAS garing 8 Romawi garing 2018 tertanggal 6 Agustus 2018, yang mana surat kuasa tersebut berisi mengenai pemberian kuasa untuk menandatangani penawaran dari perusahaan kami di tender tersebut. Selanjutnya, dalam hal tender ini juga ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja meretas, menghack, mengambil secara diam-diam password dan user ID kami sebelumnya. SAS garing sejahtera Yahoo ID, yang mana kemudian kami lakukan perubahan terhadap email perusahaan kami yang terdaftar di LPSE menjadi Sumber Alam Sejahtera 1069@gmail.com. Selanjutnya, tanggapan terlapor 3. Bahwa terlapor 3 menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Dengan ini menanggapi atas laporan dugaan pelanggaran terkait tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada tahun anggaran 2018. Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, dari data dan informasi disampaikan Kepala Cabang di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Langsa dengan dipimpin dan diurus oleh Saudara Khalid Azan, bahwasanya keikutsertaan kami dalam pelelangan ini tidak ada berkompromi dengan peserta lain. Selanjutnya, secara umum, Kepala Cabang PT Arafah Alam Sejahtera mengikuti pelelangan ini sesuai dengan dokumen lelang yang ada dan telah digugurkan karena ada kesalahan jaminan penawaran. Selanjutnya itu tanggapan terlapor 4. Bahwa terlapor 4 menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa PT Bethesda Mandiri tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerjasama dengan terlapor 1 sampai dengan terlapor 7. Selanjutnya, bahwa PT Bethesda Mandiri dalam mengikuti proses tender yang dimana pertama, Direktur Cabang PT Bethesda Mandiri adalah atas nama Kamurallah, alamat Jalan ST Mansurah nomor 33, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Selanjutnya, bahwa seluruh dokumen tender yang membuat
adalah saudara Kamrullah, dibuktikan dengan seluruh dokumen tender yang menandatangani adalah saudara Kamrullah. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa dana 6 juta rupiah bukan merupakan pembayaran fee perusahaan, melainkan untuk biaya pembuatan akta perubahan PT Bethesda Mandiri dan biaya fotokopi administrasi dokumen PT Bethesda Mandiri, yang dimana dana tersebut diberikan oleh saudara Boy. Selanjutnya tanggapan terlapor 5. Bahwa terlapor 5 menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami selaku terlapor 5 memberikan penyerahan tanggapan kami atas laporan dugaan pelanggaran yang tertuang di dalam dokumen laporan dugaan pelanggaran pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 terkait tender paket pekerjaan pembangunan rumah sakit rujukan regional Langsa, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh, anggaran 2018, di mana pada daftar isi diurutkan item tertulis fakta atau temuan lain pada angka 16 mengenai keikutsertaan para peserta tender pada poin 16.5 keikutsertaan PT Eka Jaya Lestari dalam tender. Di dalam hal ini di atas adalah poin 16.5, kami selaku terlapor 5 untuk pengurus perusahaan tidak mengetahui dan tidak terlibat lebih lanjut di dalam pelelangan. Selanjutnya bahwa seperti yang sudah kami sampaikan di atas tadi, tindakan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk melawan hukum, akan tetapi murni kesalahan dan kelalaian kami memberikan ID dan password kepada pihak rekan kerja. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami selaku terlapor 5 menyatakan menerima laporan dugaan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang tertuang pada UU nomor 5 tahun 1999. Selanjutnya tanggapan terlapor 6. Bahwa terlapor 6 menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. Bahwa terlapor 6 membantah atas tuduhan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang dalam analisa dugaan pelanggaran menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa atas uraian dalam dokumen pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor 6 untuk uraian pendahuluan terlapor 6, objek perkara dan dugaan pelanggaran, fakta pra-tender, kronologis tender, kalaupun tidak dibantah oleh terlapor 6, bukan berarti terlapor 6 mengakui sepanjang dalam pemeriksaan dan persidangan ini dibantah. Kami anggap sebagai suatu fakta yang belum tentu kebenarannya. Selanjutnya bahwa atas uraian tentang fakta tender, analisa dugaan pelanggaran dan kesimpulan, terlapor 6 sangat keberatan dan akan dituangkan dalam bentahan seperti kami uraikan nantinya dalam bentahan ini. Selanjutnya bahwa para terlapor menuduh terlapor 6 telah melakukan pembuatan adanya persekongkolan tender pembangunan rumah sakit rujukan regional Langsa dengan uraian adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran antar peserta tender. Selanjutnya tentang diktum putusan dan penutup. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, serta dengan mengingat pasal 43 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan. Yang pertama, menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 4 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, menyatakan bahwa terlapor 2 dan terlapor 3, terlapor 4, terlapor 5, dan terlapor 6 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, menghukum terlapor 1, PT Mina Fajar Abadi, membayar denda sebesar Rp1.023.500.000 yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dan kode penerimaan 425812. Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang keempat, memerintahkan terlapor 1 untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Yang kelima, memerintahkan terlapor 1 melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Yang keenam, memerintahkan terlapor 1 dan terlapor 4 tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.